disampaikan oleh Pak Putu kepada Pak Putu. Waktu dan layar dipersilahkan. Oke, terima kasih Eca. Saya kira Eca yang akan menyampaikan materi ya. Ini suara saya kedengaran nggak ya? Kedengaran Bapak? Oke, selamat malam semuanya. Mudah-mudahan masih kuat ya. Satu SKS, ya 1,5 SKS ke depan lah ya. Eh, Malam hari ini kita akan sedikit berkuliah gitu ya terkait dengan metode ground penetrating radar ya. Harusnya kan untuk materi pembekalan GPR ada di hari Sabtu kemarin ya, tapi karena hari Sabtu kemarin kalian lagi happy-happy, jadi nggak apa-apa. Pembekalannya saya undur ya di hari ini ya, di hari Selasa malam. Oke, sengaja saya lebihkan sehari ya, karena kalian kan kalau habis happy-happy pasti sedikit capek gitu ya. Makanya untuk pembekalannya ada di hari Selasa malam gitu ya. Oke, malam ini saya akan sedikit memberikan pengantar ya terkait dengan metode GPR atau Ground Penetrating Radar. Biasanya saya collab sama Pak Andri ya, tapi karena Pak Andri lagi berhalangan, jadi untuk hari ini saya akan mengisi gitu ya, menggantikan Pak Andri. Oke, saya akan share screen dulu ya. Eh, nah ya, bentar. Oke, oke, apakah screen-nya muncul untuk Sudah Bapak? slide-nya, slide GPR -nya. Ini kalau Sudah saya, kelihatan. ini kalau saya slideshow muncul nggak? Muncul Pak. Oke. Sudah muncul ya? Muncul Pak. Oke, ini udah muncul ya covernya ya? Iya Pak, ini lagi di cover. Oke, coba kita tes dulu slide-nya muncul. Muncul Pak. Oke, kalau gitu kita mulai ya. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan untuk mengikuti pembekalan ya di sela-sela mungkin perkuliahan yang cukup hektik ya karena sudah mau akhir semester ya. Oke, hari ini kita akan membahas pengantar terkait dengan metode ground penetrating radar ya, atau sering disebut sebagai metode GPR ya. Nah, jadi materi ini harapannya nanti bisa menjadi bekal ya teoritis bagi teman-teman sebelum nantinya akan terjun ke lapangan ya untuk melaksanakan kerja lapangan. Nah, kenapa metode GPR ini penting sekali untuk dipelajari ya? Yang pertama karena kita punya alatnya gitu ya. Nah, tapi di dalam ilmu geofisika sendiri, GPR ini itu adalah salah satu metode yang unik ya. Nah, dia menggunakan gelombang elektromagnetik, bukan seperti seismik ya. Kalau seismik kan pakai gelombang mekanik, dan alatnya juga cukup ringan, bisa ditarik oleh satu orang, dan datanya cukup bisa langsung dilihat pada saat kita melakukan akuisisi. Nah, tapi di balik kesederhanaan alat GPR ini, ada prinsip-prinsip fisika yang cukup kompleks yang harus tentu saja kalian pahami ya, agar tidak salah dalam proses mengolah data, menginterpretasi, gitu ya. Nah, di kuliah lapangan nanti, kalian akan melakukan seluruh rangkaian data dalam metode GPR ini ya, mulai dari tahap mendesain survei, kemudian melakukan akuisisi data, sampai di proses pengolahan dan juga interpretasi data. Nah, jadi malam ini kita akan bahas sedikit dalam gitu ya, terkait dengan metode GPR. Oke, nah, pertama kita coba lihat dulu sekilas terkait dengan metode GPR ya. Nah, jadi metode GPR atau kita kenal sebagai metode Ground Penetrating Radar, ya ini merupakan salah satu metode geofisika yang tujuannya untuk mempelajari kondisi bawah permukaan berdasarkan sifat elektromagnetik, ya, dengan menggunakan gelombang radio ya, gelombang radio pada rentang frekuensi 10 sampai dengan 4.000 MHz ya, atau 10 MHz sampai dengan 4 GHz ya.
Nah, jadi gelombang GPR ini itu termasuk gelombang elektromagnetik, makanya metode GPR biasanya dipelajari berbarengan dengan metode elektromagnetik ya di perkuliahan. Nah, jadi gelombang elektromagnetik ini memanfaatkan sifat refleksi ya, refleksi, difraksi, dan pembiasan. Refleksi itu berkaitan dengan bagaimana respon dari gelombang elektromagnetik ketika bertemu lapisan yang berbeda. Kemudian sifat difraksi itu muncul ketika gelombang elektromagnetik menemukan suatu anomali ya, suatu anomali mungkin yang bersifat titik ya, mungkin seperti utilitas, kemudian anomali-anomali lainnya yang bentuknya itu bukan berasal dari struktur geologis. Nah, kemudian ada sifat pembiasan. Nah, sifat pembiasan ini muncul karena adanya perbedaan kecepatan pada material ya. Nah, jadi tiga konsep inilah yang dipelajari dalam eh, metode georadar gitu ya. Nah, kemudian secara pengukurannya sendiri ya, metode GPR ini merupakan metode yang cukup tepat ya untuk mendeteksi objek yang kecil yang posisinya atau keberadaannya itu dekat dengan permukaan bumi. Jadi metode ini efektif untuk uh, identifikasi pada kedalaman 0 sampai dengan 40 meter dan memiliki resolusi yang cukup tinggi gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, ini saya mungkin nggak terlalu panjang ya, karena kalau di kuliah mungkin kan bisa detail. Jadi saya hanya sedikit recap aja terkait dengan materi perkuliahan kalian. Nah, di slide ini kalian bisa lihat bagaimana sih metode GPR ini bekerja secara skematis gitu ya. Jadi kalau kita lihat di bagian sisi sebelah kiri ya, yang gambar ini, nah di sebelah kiri ini ada sebuah ilustrasi sistem dari GPR, di mana di sini ada transmitter sebagai tempat untuk apa namanya memancarkan sinar ya, atau biasa disebut sebagai TX. Kemudian di sini ada receiver sebagai penerima sinyalnya. Ya, tadi transmitter berfungsi untuk memancarkan gelombang elektromagnetik ke bawah permukaan, dan receiver itu menerima kembali gelombang yang terpantul atau terscatter ya, terscatter akibat adanya anomali titik di suatu bagian bawah tanah gitu ya, yang kembali ke atas. Nah, kalau misalkan kita lihat dari ilustrasi metode GPR ini, kita bisa lihat ada tiga jenis gelombang yang terekam ya. Yang pertama di sini itu ada direct wave. Nah, sesuai namanya, direct itu kan artinya gelombang langsung ya. Jadi dia adalah gelombang yang merambat dari transmitter langsung menuju receiver ya. Makanya disebut sebagai direct wave. Nah, dari sini kalau misalkan kalian lihat karena dia itu munculnya selalu di atas ya atau di duluan gitu ya, maka dia adalah sinyal yang paling kuat gitu ya. Jadi kalau sering menemukan radar gram gitu, kalau kalian lihat bagian atasnya itu kebanyakan adalah direct wave gitu ya. Biasanya diidentifikasi dengan amplitude yang kuat. Nah, kemudian yang kedua itu adalah gelombang refleksi ya. Gelombang refleksi itu adalah gelombang yang terpantul pada bidang batas antara lapisan. Jadi kalau kalian lihat ini adalah lapisan satu, ini adalah lapisan dua. Nah, jadi kalau misalkan gelombang EM ya ketemu bidang lapis, nanti dia akan terpantulkan ya. Nah, tapi syaratnya bidang lapis ini itu harus mempunyai karakteristik yang berbeda ya. Jadi setiap lapisan di bumi kita untuk mencirikan ini adalah litologi yang berbeda, pasti tentunya harus memiliki parameter fisik yang berbeda gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada gelombang refleksi gitu ya. Sorry, tadi ada refleksi. Kemudian yang ketiga yaitu adalah gelombang scatter ya. Nah, yang gelombang scatter itu adalah gelombang yang mana ketika dia merambat, dia itu bertemu semacam anomali lah gitu ya. Bisa dibilang kalau di survei utilitas itu adalah utilitasnya gitu ya. Jadi kalau dia ketemu objek scatter atau asing gitu ya, nah nanti dia
bisa memantulkan sinarnya juga gitu ya, atau gelombangnya. Nah, jadi tiga ini yang biasanya ada dalam data radargram kita gitu. Nah, tadi mengingat radargram ini kan dia merambat melewati litologi gitu ya. Nah, jadi kalian perlu perhatikan bahwa setiap lapisan ini, lapisan 1, 2, 3 ini, itu dikarakterisasi oleh dua parameter dalam metode elektromagnetik. Yang pertama, yaitu sigma ya, yaitu sigma. Nah, sigma ini apa? Sigma ini adalah konduktivitas listrik dan ada juga epsilon. Epsilon ini adalah permitivitas ya. Nah, jadi dua kombinasi parameter inilah yang menentukan bagaimana gelombang itu berperilaku di dalam tanah. Jadi kalau misalkan satu lapisan itu punya kombinasi sigma epsilon berbeda dari lapisan yang kedua, maka di batas dari keduanya itu akan terjadi yang namanya refleksi gitu ya. Jadi kalau misalkan dua lapisan antara epsilon dan sigmanya itu tidak kontras atau tidak berbeda, maka tidak akan terjadi refleksi. Nah, ini sesuai dengan prinsip dasar di fisika gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat di sisi yang sebelah kanan, ini ada sebuah kurva ya. Ada kurva RDP dan juga resistivitas. Nah, kalau kita amati dari kurva ini, RDP itu eh, apa namanya kepanjangannya kalau nggak salah berkaitan dengan aduh saya lupa namanya ya. Jadi ini berkaitan dengan dielektrik relatif ya, relatif dielektrik apa gitu ya. Jadi ini menunjukkan rasio antara koefisien dielektrik dari sebuah material gitu ya. Kemudian ini juga ada parameter resistivity yang berkaitan seberapa mudah dari suatu litologi itu mengantarkan arus listrik gitu ya. Jadi kalau misalkan setiap material di sini itu pasti punya karakteristiknya masing-masing. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kita bisa lihat nih, misalnya untuk lapisan silty clay gitu ya. Lapisan silty clay dengan apa namanya silty matte, dia punya nilai dielektrik dan resistivitasnya yang berbeda-beda. Nah, inilah yang menentukan kenapa sih metode GPR itu bisa membedakan antara litologi tanpa kita harus menggali atau tanpa kita harus membuat outcrop gitu ya. Nah, kemudian kita lihat sedikit terkait dengan konsep matematis ya dari metode elektromagnetik. Nah, jadi di dalam metode elektromagnetik kita uh, kita nggak akan menurunkan dari awal gitu ya dari persamaan Maxwell. Nah, jadi kita lihat secara sederhananya aja gitu ya. Jadi kita coba lihat prinsip-prinsip apa sih yang bekerja dalam metode geofisika ini gitu ya. Nah, yang pertama kalau kalian lihat di sini, ya ini saya harusnya ngikutin kursor ya. Oke, nah ini. Nah, pertama, kita bisa bahas mengenai koefisien refleksi atau simbolnya adalah R di sini ya. Nah, kalau kalian lihat, kalau kalian sudah mengambil metode seismik, ini kan sebenarnya mirip dengan metode seismik ya. Jadi, R itu sama saja dengan selisih impedansi dibagi dengan jumlah impedansi. Ini kalau di seismik. Nah, tapi kalau untuk di GPR, kita lebih sering menuliskannya dalam akar epsilon ya. Kita sering menuliskannya dalam akar epsilon, yaitu akar epsilon ya dikurang akar epsilon 2 dikurang dengan akar epsilon 1 ya. Lalu dibagi dengan akar epsilon 1 ditambah dengan akar epsilon 2. Itulah bedanya antara yang seismik dengan yang elektromagnetik ya. Nah, yang penting dari R ini bukan nilai absolutnya ya, tapi tandanya. Jadi di dalam uh, apa namanya koefisien refleksi, tanda itu menentukan sekali gitu ya. Jadi kalau misalkan dia tandanya negatif, berarti itu berpengaruh terhadap polaritasnya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua. Nah, yang kedua ini ada yang namanya koefisien transmisi. Nah, rumusnya itu adalah T sama dengan 1 dikurang R ya.
Nah, kalau kita lihat R-nya itu adalah koefisien efektivitas yang ini gitu ya. Nah, kalau dari sini, ini tuh bisa memberikan informasi kepada kita seberapa besar sih porsi energi yang berhasil menembus ke lapisan berikutnya. Jadi kalau misalkan energinya habis, ya berarti ketika dia tembus ke lapisan berikutnya itu energinya sudah semakin mengecil gitu ya. Nanti akan berpengaruh terhadap kadar gramnya. Pengaruhnya di mana? Pengaruhnya mungkin amplitude-nya jadi kurang terlihat gitu ya, karena memang nilainya sangat kecil gitu. Nah, kemudian persamaan yang ketiga. Nah, ini yang paling sering kita pakai gitu ya. Jadi, persamaan yang ketiga ini kalau kita lihat ini berhubungan dengan kecepatan gitu ya. Nah, kecepatan di sini itu V sama dengan ya V atau C ya dibagi dengan akar epsilon mu ya. Nah, untuk kebanyakan material bumi yang non-magnetik di mana mu yang mendekati satu itu sama dengan cukup gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan di sini, kalau kita lihat V untuk udara itu kan sekitar 0,3 ya meter per nanosecond. Nah, itu sama aja dengan kecepatan cahaya. Nah, jadi kalau misalkan materialnya itu sendiri adalah tanah, karena epsilonnya lebih besar, maka kecepatannya bisa turun gitu ya. Nah, contohnya kalau misalkan untuk pasir kering, nah itu punya nilai epsilon sekitar 4 ya. Jadi mungkin nilai V-nya atau nilai kecepatannya itu sekitar 0,15 ya, nanometer per second. Nah, kalau misalkan nanti kita ketemu material yang sama, tapi dia memiliki kandungan air yang lebih besar gitu ya, nah itu bisa meningkatkan nilai epsilonnya sekitar 25 ya, maka nanti velocity-nya itu akan turun gitu ya. Jadi ini sangat berpengaruh sekali. Nah, kecepatan yang kita gunakan di sini itu juga nanti sangat bermanfaat digunakan untuk mengkonversi ya. Jadi kalau kita mengukur di lapangan, kita kan dapat datanya itu dalam satuan TWT ya, atau dalam domain waktu. Nah, tapi ketika kita mau menginterpretasikan data radiogram ini, data ini perlu kita konversi dulu menjadi domain kedalaman. Nah, makanya si parameter velocity ini itu sangat penting sekali dalam pengukuran GPR ya. Oke, kemudian kita membahas masalah terkait dengan atenuasi. Nah, atenuasi ini apa sih ya? Jadi atenuasi itu berkaitan dengan peluruhan amplitudo gelombang seiring dia merambat ke dalam tanah. Nah, apa yang dimaksud dengan meluruh? Ya, jadi meluruh itu seperti kehilangan energi. Jadi gelombang kalau dia merambat masuk lebih dalam, energinya atau amplitudenya itu akan semakin mengecil. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi ketika di atas energinya masih penuh ya. Si penuh itu bisa kita ilustrasikan nilainya sama dengan satu. Tapi seiring dia merambat masuk ke dalam permukaan bumi, energinya akan semakin mengecil. Dari mana tahu dia mengecil? Dilihat dari amplitudonya ya. Jadi kalau kita lihat di sini makin bertambah kedalaman, amplitudenya makin kecil. Nah, itulah yang disebut sebagai atenuasi. Nah, rumus sederhananya dari atenuasi ini ya. Jadi A dibagi dengan A0 ya. Nah, atau ini sama dengan E ya, E pangkat min alfa dikali Z ya. Jadi alfa ini adalah faktor atenuasi ya. Jadi alfa ini tadi faktor atenuasi atau koefisien atenuasi dan ini akan tergantung pada frekuensi omega, permeabilitas, permitivitas dan juga konduktivitas dari material apa yang dilaluinya gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini rumus lengkapnya agak terlihat rumit gitu ya. Tapi ada dua kasus batas yang memudahkan ya. Jadi kalau misalkan epsilonnya itu jauh lebih kecil dari sigma, itu artinya materialnya sangat konduktif dibandingkan kemampuan menyimpan muatannya ya. Nah, sekarang kita kalau pakai pendekatan alfa, misalkan sekitar akar dari omega mu sigma dibagi dua, ini kasusnya misalnya tanah lempung basah dan air laut. Jadi di kasus atenuasi itu sangat besar ya. Jadi kalau misalkan materialnya itu cukup konduktif gitu ya, atau kayak tersaturasi air gitu. Nah, itu amplitudenya akan cepat sekali habis gitu ya. Jadi ketika dia bertemu lapisan yang seperti itu,
cenderung radar geraknya itu mengalami pelemahan gitu. Nah, kemudian kita masuk ke bagian skin depth ya. Nah, jadi skin depth itu dilambangkan simbolnya seperti ini ya, atau kita sebut sebagai delta ya. Nah, jadi konsep ini tuh banyak sekali ya digunakan, biasanya dipakai untuk mengestimasi kedalaman dari penetrasi data, kedalaman penetrasi dari frekuensi radar gram yang kita gunakan gitu ya. Karena tadi GPR itu kan eh, bisa bekerja pada rentang frekuensi 10 sampai dengan 4.000 ya. Jadi rentangnya itu sangat luas sekali dan rentang frekuensi ini tentu saja berpengaruh terhadap objek apa yang kita cari gitu ya. Jadi kalau misalkan kita sedang menginvestigasi litologi ya, litologi itu kan sangat sangat geologi sekali gitu ya, dan biasanya butuh penetrasi atau kedalaman yang lebih dalam lah gitu ya, maka kita akan bermain atau kita akan mengukur pada radar gram dengan frekuensi rendah, mungkin sekitar 10, 25 megahertz gitu ya. Tapi kalau misalkan kita survei untuk yang lebih detail, seperti contohnya adalah survei utilitas, nah, maka biasanya kita akan gunakan radar GPR yang frekuensinya rentang 100 sampai dengan 1000 gitu ya. Nah, jadi frekuensi di sini sangat berpengaruh ya. Jadi frekuensi itu sangat berpengaruh terhadap resolusi yang akan kita dapatkan ya. Jadi kalau frekuensinya rendah, penetrasinya bisa dalam, tapi resolusinya rendah gitu ya. Tapi kalau kita mau mengejar resolusi, maka penetrasinya yang rendah gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat atau kita balik lagi ya ke rumus Kedap ini, ada dua rumus pendekatan yang perlu kalian tahu gitu ya. Nah, untuk kasus konduktif, di mana omega epsilon ini jauh lebih kecil dari sigma, maka deltanya kira-kira sama dengan 503 gitu ya, 503 kali akar 1/sigma kali F ya. Nah, ini biasanya satuannya sigma dalam uh, Siemens ya, Siemens per meter, atau dalam atau F-nya dalam frekuensi ya. Iya, Oke. apa sih? Apa sih? Apa sih daftar ulang tuh berarti apa? Ya, Iya, daftar ulang ya. Oke. Ini tolong di mute dulu ya. Oke. Nah, sekarang kita coba lanjutkan lagi ya. Nah, kemudian uh, kita lanjut yang kedua ya. Jadi tadi kalau misalkan tadi ya ini ada dalam satuan Siemens ya. Kalau yang ini pasti dalam satuan frekuensi. Nah, jadi di sini perlu kalian perhatikan ya, semakin besar sigma dan semakin tinggi frekuensinya, maka semakin kecil deltanya. Nah, artinya tanahnya ini akan makin konduktif ya. Dengan antena frekuensi tinggi, maka impact-nya, penetrasinya jadi lebih dangkal. Nah, kemudian untuk kasus di elektrik di mana sigmanya kecil dibandingkan omega epsilon ya, ya kondisi ini ya, maka deltanya itu sekitar 0,0053 dikali akar epsilon dibagi sigma. Nah, di kasus ini frekuensi tidak ada atau tidak muncul di rumus ya. Nah, ini artinya penetrasi itu relatif tidak tergantung frekuensi, tapi lebih ditentukan oleh rasio antara si epsilon dengan sigma ya. Tadi epsilon itu berkaitan dengan apa namanya konstanta ya, konstanta di elektrik, dan ini berkaitan dengan permitivitas ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ilustrasi gambar yang sebelah kanan, nah ini ilustrasinya sangat jelas ya. Jadi ketika gelombang IM ya merambat di udara ya, ini amplitudenya masih utuh karena dia punya apa namanya punya amplitude ya, ini sama gitu ya. Jadi kalau kalian lihat ketika dia di udara ini amplitudenya tetap stabil gitu ya, atau tetap utuh. Nah, tapi kalau dia masuk ke dalam konduktif material gitu ya, nah ini kita bisa lihat
energinya ya, ini mengalami pelemahan sekitar 37% gitu ya. Nah, angka skin depth inilah yang kita pakai untuk mengestimasi kasar ya, berapa sih kedalaman penetrasi maksimum sebelum survei itu dilakukan. Nah, jadi ini sangat penting ya dalam survei GPR. Penentuan frekuensi antena itu sangat penting karena ini merupakan kunci keberhasilan dari survei yang kita lakukan. Nah, jadi kita perlu tahu dulu target kita itu berada di kedalaman berapa. Nah, barulah kita bisa menentukan frekuensi antena yang akan kita gunakan. Jadi, nggak bisa kita menggunakan sembarangan frekuensi untuk mencari semua objek atau semua material. Ya, contohnya kita misalnya gunakan GPR dengan antena 10 MHz untuk mencari utilitas. Pasti tidak akan ketemu utilitasnya gitu ya. Begitu juga kita misalnya ingin melakukan analisis litologi, yang mana litologinya itu berada di kedalaman 20 meter ke atas, tapi kita surveinya pakai GPR dengan antena yang tinggi gitu ya, misalnya di atas 100 MHz. Nah, jadi kesalahan inilah yang bisa menghasilkan ekspektasi kita tidak ketemu dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Jadi sangat penting untuk memperhatikan kondisi-kondisi ini gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, eh, berikut ini ada ilustrasi ya terkait dengan bagaimana sih survei GPR itu eh, berlangsung dan bagaimana kira-kira bentuk dari gambaran reflektornya gitu ya. Nah, jadi slide ini nih bisa memberikan gambaran lah ke kalian ya dari bagaimana mekanisme GPR itu bekerja dengan model geologi gitu. Nah, jadi misalnya dalam use case ini ya, kalau kalian lihat di gambar yang sebelah kiri ini, jadi di sini tuh ada alat GPR ya, alat GPR yang bergerak sepanjang permukaan tanah dari kiri ke kanan gitu ya. Nah, jadi ketika antena ini berada persis di atas objek titik, misalnya di sini objek titiknya yang ini ya, yang si utilitas ya, atau yang berbentuk lingkaran ini gitu ya. Nah, jadi ketika dia bergerak tepat di dekat atau di atas si objek pipa ini, atau batu besar atau apapun, dia akan merekam jarak terpendek ke objek tersebut. Nah, jadi ketika antenanya bergeser sedikit, jaraknya sedikit lebih panjang dan semakin menjauh dari objek. Jadi semakin panjang jaraknya, semakin panjang juga anomali yang bisa direkam gitu ya. Nah, jadi di sini ini terjadi akibat adanya pengaruh dari geometri juga gitu ya. Jadi objek titik tersebut ya ini akan muncul di radar gram kita sebagai pola hiperbola gitu ya. Nah, karena yang diukur itu kan jarak terdekat ya. Jarak terdekat itu kan pasti dia akan berubah-berubah seiring dengan pergerakan dari si radar gramnya gitu ya. Sorry, si pergerakan dari alat GPR-nya. Sehingga di setiap posisi itu akan memberikan informasi jarak yang berbeda-beda. Nah, jarak yang berbeda-beda inilah kalau kita lihat di sini nih. Kayak di sini nih, ini kan waktu kesininya tuh lebih lama gitu ya dibandingkan ketika alatnya di sini. Maka waktu yang tiba di radar gramnya itu juga terlihat lebih lama. Kemudian dia tepat berada di dekatnya. Jadi ketika dia merambat, nah jadi waktunya lebih cepat. Nah, jadi seiring dengan dia bergerak, pasti nanti uh, yang pertama kali terekam itu yang posisinya lebih jauh dulu gitu ya. Makanya di sini uh, lama-kelamaan akan membentuk pola melengkung gitu ya. Nah, inilah yang menjadi dasar bagaimana objek hiperbola ini bisa muncul gitu ya di radar gram kita gitu. Nah, nanti puncak dari hiperbola ini itu bisa digunakan untuk menjadi referensi di mana sih posisi dari anomali tersebut ya. Dalam kasus ini mungkin si pipanya gitu ya. Atau si batunya atau apapun itulah gitu ya. Nah, kemudian sebaliknya kalau misalnya yang kita amati itu adalah reflektor ya. Reflektor tuh yang ini ya reflektor itu yang ini itu adalah batas antara
lapisan gitu ya. Ini lapisan 1, ini lapisan 2. Nah, jadi kalau misalnya reflektornya itu adalah bidang planar gitu ya, misalnya batas lapisan geologi atau lapisan muka tanah yang terekam itu adalah anomali linear yang kontinu ya, yang kontinu seperti ini, bentuknya itu akan muncul seperti garis yang mengikuti geometri dari batas lapisan di bawah permukaan. Dia bisa bentuknya datar, miring, atau bergelombang. Ya, contohnya seperti ini ya. Jadi kalau misalkan bidang reflektornya miring seperti ini, maka di radar gram juga yang muncul miring seperti ini. Nah, jadi secara otomatis dia bisa mengikuti pola geometrinya, gitu ya. Nah, sekarang kalau kita ingat-ingat dari apa yang sudah saya sampaikan, ada beberapa parameter yang penting gitu ya dalam survei CPR gitu ya. Nah, parameternya apa saja? Jadi parameternya tadi ada 4 ya. Yang pertama ada konstanta dielektrik atau kadang ditulis simbolnya K atau epsilon. Nah, konstanta dielektrik ini berkaitan dengan seberapa mudah sih suatu material ya, atau suatu litologi atau suatu apapun, itu menyimpan atau melepaskan energi listrik dari gelombang elektromagnetik yang menghambat gitu ya. Nah, jadi semakin tinggi konstanta dielektriknya, maka semakin lambat dia gelombang itu bergerak ya. Karena dia semakin lambat, semakin cepat juga sinyalnya melemah. Gitu. Nah, kemudian parameter yang kedua, ada yang namanya permitivitas relatif ya. Simbolnya itu sigma ya, ini simbolnya sigma. Jadi, permitivitas relatif itu berkaitan dengan seberapa baik suatu material itu bisa mengalirkan arus listrik ya. Jadi, kalau misalkan material dengan konduktivitas yang tinggi, ya, itu dia akan menyerap energi radar gram dengan sangat cepat, ya. Kemudian yang ketiga ada atenuasi. Nah, atenuasi tadi berkaitan dengan seberapa banyak atau seberapa besar energi gelombang yang berkurang saat dia merambat ke tanah. Asumsinya semakin dalam dia merambat, pasti gelombang yang teratenuasinya akan semakin besar ya. Itu bisa dilihat pada saat kita survei gitu ya. Itu kalau di atas pasti amplitudenya kuat-kuat ya, tapi semakin ke bawah amplitudenya melemah. Nah, kemudian ada kecepatan. Kecepatan ini itu adalah seberapa cepat dari gelombang radar merambat dalam suatu material dan kecepatan ini akan bergantung pada konstanta dielektrik tadi ya. Nah, jadi material dengan konstanta dielektrik rendah itu akan memiliki kecepatan yang tinggi. Nah, kemudian yang selanjutnya ini ada informasi resolusi dalam GPR. Nah, tadi saya sempat mention bahwa resolusi itu berkaitan dengan frekuensi, gitu ya. Nah, jadi ketika kita survei, kita kan pasti akan menentukan jenis antena atau frekuensi berapa yang akan kita gunakan. Dan ini akan bergantung pada apa yang ingin kita investigasi, gitu ya. Apakah kita ingin menginvestigasi litologi, atau kita ingin menginvestigasi keberadaan utilitas, atau lain-lain. Karena ini akan menentukan frekuensi antena yang kita gunakan. Nah, contohnya, ketika kita memiliki antena dengan frekuensi 25 MHz gitu ya, maka kita bisa mendeteksi objek dengan ukuran minimum itu sebesar 1 meter. Ya. Jadi kalau objeknya kurang dari 1 meter, itu nggak akan terdeteksi kalau kita menggunakan GPR yang frekuensinya 25. Ya. Nah, tapi kelebihannya, kalau kita menggunakan antena GPR 25 MHz, maka kita bisa melakukan investigasi dari kedalaman 5 sampai dengan 30 meter. Jadi dapatnya lebih dalam gitu ya. Nah, seiring dengan pertambahan frekuensi ya semakin tinggi, kita bisa lihat ukuran target minimum yang terdeteksi itu bisa semakin kecil ya, bisa semakin kecil. Nah, ini tandanya semakin tinggi frekuensi,
maka resolusinya juga semakin tinggi. Jadi, kemampuan dari suatu sinyal untuk membedakan dua objek yang berdekatan itu semakin bagus. Nah, itu disebut sebagai resolusi yang tinggi. Nah, tapi dampaknya, kalau kita lihat dari jarak kedalamannya, semakin tinggi frekuensinya, semakin kecil penetrasinya ya. Artinya, penetrasi atau kedalaman yang bisa digambarkan itu semakin dangkal. Ya, jadi ini akan berkebalikan gitu ya. Jadi frekuensi dengan kedalaman itu berkebalikan. Kalau kita butuh survei litologi dengan kedalaman yang cukup dalam, kita harus pakai yang frekuensi rendah. Kalau misalkan kita butuh yang resolusi tinggi, maka kita pakai antena GPR yang frekuensinya tinggi gitu ya. Jadi bisa disesuaikan tergantung apa yang kita cari gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalkan saya punya utilitas pipa gitu ya. Utilitas pipanya itu ukuran 7 cm. Ya, 7 cm. Jadi kalau berdasarkan informasi frekuensi ini, kira-kira saya harus menggunakan antena berapa kira-kira? Ada yang tahu? Oke, ada yang tahu? 7 cm itu ada di mana sih 7 cm? Oke, kalau kita lihat 7 cm itu ya berdasarkan ukuran target minimum, kalau yang 400 ya, 400 MHz itu dia bisa mendeteksi paling kecil sebesar 0,05 meter, berarti sekitar 5 cm. Nah, berarti dari sini untuk pipa berukuran 7 cm ya, diameter 7 cm itu berarti masih bisa terdeteksi kalau kita menggunakan antena dengan frekuensi 400. Nah, sekarang kita tinggal lihat kira-kira pipanya itu ditanam di kedalaman berapa. Misalnya pipanya ditanam, kalau orang nanam pipa kan biasanya nggak dalam-dalam ya, paling ada di rentang 1 meter, 2 meter gitu ya maksimal. Nah, jadi dengan frekuensi 400 Hz itu sudah bisa mendeteksi pipa utilitas berdimensi 7 cm gitu. Oke, nah kemudian kalau kita lihat tabel referensi ini adalah tabel properti fisis material. Nah, jadi seperti yang tadi sempat saya mention di awal bahwa dalam elektromagnetik itu punya parameter fisis yang bisa kita gunakan sebagai kontrol. Ya. Parameter yang paling penting itu adalah seperti permitivitas, konduktivitas gitu ya, kemudian velocity dan juga atenuasi. Nah, ini adalah gambaran-gambaran dari beberapa properti fisik material ya. Misalnya seperti udara. Udara itu punya permittivity relatif sebesar 1, punya nilai conductivity sebesar 0 gitu ya. Artinya dia nggak bisa itu apa namanya menghantarkan listrik gitu ya. Menghantarkan listriknya buruk. Nah, kemudian dia punya rata-rata velocity sebesar 0,3 ya. Dan atenuasi sebesar 0. Ya, jadi gelombang kalau merambat di udara itu tidak mengalami atenuasi. Makanya tadi gambarnya kalau di sini ya, jadi ketika si elektromagnetiknya merambat di udara, amplitudenya masih utuh ya, sampai dia ketemu bidang batas dengan konduktif material. Nah, barulah dia mengalami atenuasi. Ya, itu adalah alasan kenapa nilainya atenuasinya konstantanya sama dengan 0 gitu ya. Nah, terus material-material yang lain, di sini kalian bisa lihat ya, untuk jenis material lain nanti bisa dibaca-baca ya. Nah, kemudian kita masuk ke tahap pekerjaan GPR ya. Jadi, gimana sih step-stepnya ketika kita mau melakukan pekerjaan GPR? Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah preparation ya. Pasti semua metode pasti ada persiapannya. Nah, yang pertama kita harus melakukan preparation. Di sini uh, prosesnya adalah menyiapkan kebutuhan survei ya, termasuk alat serta desain surveinya. Nah, jadi desain survei itu sangat penting karena ini bisa menjadi penentu target, kemudian bisa digunakan sebagai referensi untuk memilih antena dan juga pemilihan lintasan. Dan pemilihan lintasan itu juga sangat penting ya, karena kalau kita survei lintasannya salah, bisa-bisa objek yang dicari tidak ketemu gitu ya.
Semua rata-rata dalam metode geofisika, ketika kita mau melakukan survei itu biasanya selalu memotong tegak lurus dari objek yang dicari. Kalau misalkan kita survei patahan, ya survei patahnya itu harus tegak lurus dengan lintasan kita supaya terlihat kontrasnya. Tapi kalau kita surveinya, misalkan kita survei pipa gitu ya, atau utilitas pipa, kita surveinya mengikuti arah pipa, itu nggak akan ketemu pipanya. Jadi biasanya lintasan surveinya pasti tegak lurus atau memotong dari objek yang kita cari. Nah, setelah kita melakukan persiapan, langkah selanjutnya adalah melakukan akuisisi data. Jadi akuisisi data ini kita mengambil data di lapangan, kemudian ada beberapa hal juga yang bisa menjadi concern ya, seperti kita nggak boleh menggunakan atau membawa pakaian yang mengandung metal, logam gitu ya. Nggak boleh juga bawa barang elektronik ya. Ya benar sih, GPR-nya kan memang alat elektronik, tapi kita nggak boleh menambahkan noise di situ ya. Jadi sebisa mungkin barang-barang yang sifatnya metal, logam, elektronik seperti HP, HT, nah itu dihindari ketika survei gitu ya. Maksudnya nggak boleh dekat-dekat dengan alatnya. Nah, kemudian sebelum kita melakukan survei juga, kita perlu melakukan kalibrasi alat ya. Jadi kalibrasi alat itu harus selalu dilakukan sebelum kita mengambil data. Contohnya, ketika kita mau melakukan survei, pertama kalau misalkan alatnya itu ada rodanya gitu ya, kita coba ukur dulu nih pakai meteran gitu ya, kita bentang meteran sepanjang 10 meter misalnya. Terus kita coba jalankan apa namanya si alat itu sepanjang bentangan meteran tersebut. Kalau misalkan jarak yang terbaca di alat itu menunjukkan yang sama dengan meteran, berarti tidak ada masalah dengan rodanya gitu ya. Jadi ada beberapa skenario lah yang bisa kita gunakan untuk mengkalibrasi alat. Tujuannya ini sangat penting ya untuk memastikan alat ini bisa bekerja dengan baik. Jadi kalau misalkan ternyata alatnya ada malfunction, bisa-bisa nanti datanya itu tidak sesuai gitu ya. Misalnya harusnya kita ngukur panjangnya 10 meter, tapi karena alatnya error, yang terbaca di apa namanya rekaman itu hanya 6 meter gitu kan. Itu kan bahaya, berarti kan ada 4 meter datanya hilang. Nah, kemudian setelah data acquisition, kita melakukan data pre-processing. Sorry, data processing gitu ya. Data processing itu adalah tahapan-tahapan kita mengolah data GDPR ya. Biasanya sudah ada flow pakemnya ya. Flow pakemnya yang bisa diikuti, tapi sebenarnya pengolahan data GDPR itu cukup fleksibel. Dan data GDPR juga itu sebenarnya untuk use case tertentu itu sebenarnya tidak perlu diolah pun dia bisa diinterpretasi secara langsung gitu ya untuk beberapa kasus. Nah, kemudian setelah data processing, yang terakhir adalah interpretasi. Nah, interpretasi itu adalah tahapan di mana kita mengidentifikasi sinyal berdasarkan sifat fisik atau sesuai target yang sudah ditentukan. Misalnya kalau kita mau mengidentifikasi keberadaan utilitas, berarti kita cari nih radargram yang menunjukkan keberadaan utilitas tersebut. Misalnya dilihat dari pola hiperbola yang muncul pada radargram. Oke. Nah, ini ada beberapa parameter ya yang harus kalian tahu ketika kalian mau mengolah data GPR ya. Karena kita sebagai geofisis itu kadang kita nggak ikut mengambil data gitu ya. Nah, jadi kalau kita mengambil datanya secara langsung, itu bagus, artinya kalian tahu kondisi lapangannya seperti apa. Tapi banyak juga yang kondisinya geofisis, nggak ikut ke lapangan tapi disuruh ngolah data. Nah, jadi kalau untuk kasus yang kedua tadi, kalian perlu tahu nih beberapa hal yang perlu dipahami dulu ya. Yang pertama frekuensi. Kira-kira ketika survei ini pakai frekuensi antenanya berapa gitu ya. Karena ini akan menentukan target dan objek yang kalian cari. Kemudian jenis material. Nah, jenis material ini penting karena kalau kita surveinya seperti survei geologi gitu ya, kita mempelajari stratigrafi lapisan. Nah, sangat penting itu mengetahui materialnya apa. Karena
dalam tahapannya kita perlu mengetahui jenis material ini untuk melakukan interpretasi. Kemudian kecepatan. Nah, kecepatan juga penting karena kecepatan itu biasanya dimanfaatkan untuk mengkonversi dari domain waktu ke domain kedalaman ya. Kemudian sumber noise, kira-kira ada nggak sumber noise yang bisa menjadi penyebab datanya terganggu? Misalnya pas survei kalian bawa HP, kemudian bawa HT yang bisa memancarkan dan mengganggu gelombangnya gitu ya. Kemudian yang terakhir jarak lintasan. Nah, tapi jarak lintasan ini sebenarnya eh, sudah ada ya, banyak banyak alat yang memang sudah ada secara langsung informasinya di radar geraknya, tapi ada juga yang nggak ada gitu ya. Apalagi kalau misalkan kita ngolah data di tempat lain gitu ya. Intinya kebanyakan alat GPR itu dia kayak vendor locking gitu ya. Jadi dia akan berfungsi dengan baik kalau kita pakai softwarenya dia gitu ya. Kalau kita misalkan kita nih kita ngukur di lapangan pakai Mala, tapi kita ngolah datanya pakai reverse way. Nah itu biasanya jarak lintasannya nggak akan muncul. Jadi kita perlu catatan lapangan lah gitu ya untuk memastikan berapa nih jarak jarak sebenarnya. Karena kalau salah memasukkan jarak lintasannya, berarti nanti posisinya juga nggak akan akurat gitu ya. Nah, biasanya untuk survei yang sangat detail, kita nggak pakai informasi koordinat ya, nggak pakai informasi koordinat langsung dari alatnya. Biasanya harus pakai GPS geodetik untuk mengikat akurasinya supaya lebih tinggi gitu ya. Nah, ini adalah sampel ya atau gambaran dalam proses kita mengolah data GPR ya. Nah, data yang kita dapatkan di lapangan itu raw datanya itu kebanyakan bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat dari ini time berapa ya? Mungkin sekitar 20 ya, 15 ya. Sorry, sekitar 15. Oh, bukan 20. Mungkin di sekitar 30 ya. Di time 30 nanosecond di ke bawah itu amplitude-nya sangat kecil gitu ya. Jadi tidak terlihat apa-apa gitu ya. Jadi kebanyakan raw data itu memang tidak tidak bisa menunjukkan secara langsung keberadaan atau kondisi geologi di bawah permukaan. Nah, tapi karena kita melakukan serangkaian proses pengolahan data, sesuatu yang tersembunyi di bawah ini itu bisa muncul gitu ya, bisa terlihat. Nah, untuk memunculkan apa yang ada di bawah permukaan ini, kita perlu melakukan pengolahan data. Nah, inilah yang menjadi konsep penting di dalam metode GPR ya. Jadi, proses pengolahan data ini akan selalu dilakukan gitu ya. Kalau misalnya di raw datanya memang tidak terlihat gitu ya. Nah, untuk alur flow pengolahan data GPR itu secara apa namanya secara umum ada beberapa step-step yang dilakukan gitu ya. Nah, step pertama biasanya kita melakukan move start time. Nah, move start time ini apa? Move start time ini yaitu berkaitan dengan mengubah waktu tiba gitu ya. Kenapa waktu tibanya bisa diubah? Karena ada beberapa proses gitu ya. Ada beberapa proses di dalam kita mengukur dengan alat-alat tertentu itu kadang terdapat delay gitu ya. Delay itu terjadi ketika sinyalnya ketika menyentuh tanah gitu ya, itu terdapat semacam gap ya, semacam gap atau semacam jarak yang bisa menyebabkan posisi nol itu tidak tepat ketika gelombangnya itu menyentuh tanah gitu. Nah, kemudian nanti ada di wow ya. Jadi di wow itu biasanya kita gunakan untuk mengurangi hal-hal yang berkaitan dengan frekuensi yang sangat rendah sekali gitu ya. Kemudian efek dari DC juga ini bisa menyebabkan kalau kalian ambil satu trace itu kan biasanya ada simpangannya ya. Jadi kalau satu trace seismik itu kan sorry satu trace seismik atau satu trace radiogram itu kan biasanya ada polaritinya ya. Ada polarity positif, ada polarity negatif. Nah, DEWAL itu sering atau kita ngomong sebelum Dewa dulu. Nah, biasanya pada data radar, kalau misalkan
alat ini mengalami kelelahan atau apa gitu ya. Nah, jadi setiap data itu sebenarnya kan punya noise alami yang datang dari alat gitu ya. Nah, kemudian noise-noise ini itu bisa menyebabkan datanya mengalami simpangan. Jadi, gantungan dari polaritasnya itu tidak tepat berada di nol. Kadang dia bergeser sedikit ke kanan atau sedikit geser ke kiri. Nah, tujuan DEO itu adalah untuk mengatasi hal tersebut. Nah, kemudian kita juga melakukan gain. Nah, gain ini untuk apa? Nah, gain ini ya tujuannya untuk menguatkan sinyal. Karena kalau kalian lihat tadi, sinyal yang di bawah itu kan sangat lemah gitu ya. Nah, karena sinyalnya sangat lemah, jadi harus dikuatkan supaya yang hidden gem di bawahnya ini tuh bisa muncul, bisa terlihat gitu. Kemudian kita melakukan bandpass ya. Nah, bandpass ini apa? Bandpass ya tujuannya untuk membatasi sinyal ya, karena sinyal yang masuk ke receiver itu bisa di rentang berapapun, sedangkan antena kita itu kan khusus ya, dia memberikan informasi pada rentang-rentang tertentu. Kalau misalkan kita pakai antena 400 MHz, ya berarti puncak sinyalnya itu kan harusnya ada di sekitar situ ya. Jadi semua sinyal-sinyal yang di luar bandwidth-nya itu dibuang gitu ya, supaya kita fokus terhadap sinyal-sinyal yang datang dari radagramnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah background removal. Ya, jadi background removal itu tujuannya untuk menghapus noise-noise background ya. Biasanya noise background ini diidentifikasi dari penampang horizontal ya. Jadi kalau misalkan kalian lihat ada kayak reflektor-reflektor yang bentuknya itu lurus gitu ya, lurus. Nah, itu kadang-kadang disebabkan karena adanya noise background. Nah, ini bisa dihapus dengan menggunakan proses background removal. Nah, tapi untuk kondisi bawah permukaan yang memang sebenarnya itu bentuknya itu adalah lateral, nah kita harus hati-hati menggunakan background removal gitu ya. Tapi ini bisa dilihat sih sebenarnya dari radargram ya, kalau misalkan pola reflektornya itu berundulasi ya sebenarnya itu aman-aman aja gitu ya kalau kita menggunakan background removal. Nah, kemudian ada running average ya. Running average ini nanti bisa kita gunakan untuk membuat radargram jadi terlihat smooth. Jadi selain smooth juga itu biasanya dipakai untuk menghilangkan noise-noise yang sifatnya acak gitu ya. Nah, biasanya running average itu banyak digunakan kalau kita survei GPR dengan alat yang sifatnya pengukurannya secara kontinu. Ya, itu akan bagus menggunakan running average agar kontinuitas pada data radargramnya itu bisa terlihat lebih smooth gitu ya. Karena kalau kita mengukur pakai alat yang tipenya itu adalah kontinu ya, itu dia kita mau berhenti bergerak atau apapun dia akan tetap mengukur gitu ya. Kemudian kalau misalkan alatnya itu juga tidak stabil gitu ya, nggak selalu napak tanah, kadang agak lompat-lompat gitu ya. Nah, itu juga bisa menyebabkan bentuk radarnya kurang bagus. Jadi itu bisa diperbaiki dengan cara melakukan running average. Nah, kemudian step terakhir ya, kita mempercantik radargram ya, kita bisa ikat dia dengan data topografi ya. Jadi kalau kita udah mengukur di lapangan, kita pengen ikat dengan topografinya itu juga bisa ya. Nah, catatan di sini, flow pengolahan ini tuh sebenarnya bisa bervariasi ya, tergantung pada kondisi data dan tujuan. Jadi, proses pengolahannya cukup fleksibel. Kita nggak harus selalu mengikuti ini gitu ya. Kadang-kadang kalau kita sudah melakukan bandpass filter, terus gainnya kurang bagus nih, nah itu bisa sebenarnya kita gain lagi gitu ya. Jadi, nggak ada masalah. Jadi, ini biasanya flow secara generalnya aja seperti ini. Tapi kalau misalkan perlu dilakukan proses-proses khusus atau kita balik ke proses sebelumnya itu bisa ya. Oke, kemudian ini ada sedikit ilustrasi ya. Nah, ini saya ambil dari mahasiswa bimbingan saya ya, si Neta ya. Nah, ini cukup memberikan gambaran ke kalian ya. Jadi, studi kasusnya adalah dia menggunakan data GPR untuk mengidentifikasi litologi batu bara gitu ya. Nah, proses yang kita lakukan di sini cukup banyak gitu ya, tapi flow-nya ya mirip-mirip dengan yang digambarkan di sini. Prosesnya dimulai dari melakukan
loading data ya dari raw data, kita bisa lihat nih raw datanya itu seperti ini. Dan kalau kalian lihat di sini tuh di bawah ini nggak menunjukkan apa-apa gitu ya. Kalau kalian lihat nih warnanya hijau-hijau gini ya kayak hook ya. Kalau kita lihat ini sekilas ini tidak memberikan informasi apa-apa gitu ya. Kemudian dilakukan static correction ya untuk memperbaiki dan mengkoreksi statik. Bisa seperti mau start time gitu ya juga boleh. Nah, kemudian dilakukan dewow tadi ya untuk menghilangkan frekuensi-frekuensi yang rendah disebabkan oleh alat dan bisa memperbaiki shifting dari polaritas datanya juga gitu ya. Nah, kemudian karena di sini kita lihat nih yang di bawah di berapa ya ini ya di time 100 nanosecond ke bawah ini kan nggak kelihatan apa-apa ya, warnanya semua kuning gitu ya. Nah, kemudian dilakukan gain. Nah, gainnya nanti ada banyak metode yang bisa kalian coba-coba gitu ya. Nah, tapi untuk memastikan gain yang dipilih benar, tentu saja kalian harus memahami gimana sih proses menentukan parameter gain yang benar gitu ya. Nah, kemudian setelah dilakukan gain nih dengan energy decay ya, kalian bisa lihat nih amplitude yang di bawahnya itu sudah mulai terlihat ya. Sudah mulai terlihat di sini. Kita bisa lihat energinya sudah cukup kuat ya di bagian bawah. Tapi kalau kalian lihat di sini, ini tuh seperti bercak-bercak yang saling menutupi gitu ya. Jadi nggak kelihatan apa-apa. Kemudian dilakukanlah bandpass butterworth ya dengan parameter bandwidth yang sudah ditentukan gitu ya. Terus setelah kita lihat di sini hasilnya sudah cukup baik gitu ya. Terus kita lakukan background removal dan running average. Nah, sehingga di akhir setelah kita lakukan penambahan apa namanya koreksi topografi, nah kalian bisa lihat di sini ini contoh dari radargram yang sudah selesai dilakukan proses pengolahan data dan di sini kalian bisa melihat pola reflektor dari radargramnya. Ini kalau kalian lihat ini radargramnya sangat bagus sekali ya. Kalian bisa melihat kemenerusan dari reflektornya ya. Kalau kalian lihat ini radargramnya sangat cantik sekali ya. Dan ini dia menggunakan antena 25 MHz ya. Dan kalau kita lihat di sini dia bisa mencapai kedalaman sekitar berapa ini ya? 90 kurang 20 ya. Mungkin sekitar 60-an lah ya. 60 sampai 70 meter itu bisa divisualkan. Nah, jadi kalau dalam eksplorasi batu bara, kita bisa melihat nih potensi si kemenusan batu bara ini tuh bisa sampai di kedalaman berapa sih? Ini bisa terlihat dengan data radargram gitu ya, atau dengan metode GPR. Ya, jadi metode GPR nggak selalu dikaitkan dengan mencari utilitas, tapi juga bisa digunakan untuk eksplorasi gitu ya. Nah, misalnya ini adalah eksplorasi batu bara. Ini saya ambil dari tugas akhirnya Neta ya. Nanti kalian kalau mau tanya juga bisa ke dia ya. Atau di sini juga ada asistennya, ada Echa, ada Santi ya. Nah, mereka juga ini jago-jago nih ngolah data GPR. Jadi nanti kalian banyak-banyak tanya lah ke mereka ya. Kemudian ini ada beberapa parameter yang digunakan sebagai referensi. Jadi pain point-nya dalam mengolah data GPR itu selalu di tahap awal gitu ya, mencari parameter yang ideal. Tapi kalau kalian sudah menemukan komposisi parameter yang ideal, kalau kalian punya banyak data di tempat yang sama, itu bisa dilakukan batch processing dengan parameter yang sama. Nah, jadi paling sulitnya adalah mencari parameter pertama gitu ya. Jadi kalau udah ketemu parameter pertamanya, untuk data-data selanjutnya itu bisa dilakukan batch processing. Sehingga data-data yang lainnya pasti parameternya akan mirip-mirip gitu. Nah, kemudian kita akan masuk ke dasar interpretasi lapisan GPR ya. Nah, jadi untuk menginterpretasi lapisan GPR, kita biasanya melihat pola dari reflektornya pada radargram. Nah, jadi kalau misalkan ini kita amati dari pola reflektornya ya, ini kita ambil section atau cuplikan dari data radargram, ini kita bisa lihat jenis reflectionnya itu continuous. Jadi lapisannya itu sangat continuous atau sangat apa ya apa sih continuous tuh kayak menyambung gitu lah ya, menyambung artinya lapisannya tuh konsisten tebalnya gitu ya. Nah, ini ditandai dengan
high amplitude. Kemudian kalau dari sisi ukuran butir dari lapisannya itu sangat baik ya, dari very fine sampai dengan fine sand gitu ya. Nah, ini kalau misalkan sebentar ya. Oke, ini kalau misalkan dilihat dari fasiesnya, ini biasanya berada di daerah yang sudah jauh gitu ya dari sumbernya gitu ya, karena dia sudah sangat halus sekali gitu ya. Kemudian kalau bentuk reflektor dari rekaman radar gramnya seperti ini ya, ini kan sudah tipis-tipis gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat pola lapisannya sebenarnya masih kontinu gitu ya. Nah, tapi kalau secara ukuran butirnya ini dari fine sand sampai dengan medium. Jadi sudah mulai lebih kasar gitu ya. Nah, kemudian kalau yang ketiga, nah ini ya, paralel, subparalel, undulation, dan discontinue. Ya, discontinue itu artinya lapisannya tidak menerus gitu ya. Jadi kayak lapisannya itu kadang kayak tiba-tiba tipis, hilang, terus muncul lagi, tipis, hilang, muncul lagi gitu. Nah, jadi kalau dilihat dari pola pengendapannya ya, yang bentuknya kayak gini tuh pasti berada di daerah apa namanya pelapukan ya, dekat dengan sumber, kemudian makin halus, makin rapih gitu ya untuk radar gramnya. Oke, nah sekarang kita coba lihat dari eh, interpretasi juga ya. Jadi dalam proses kita menginterpretasi, kadang kalau kita udah mengolah data, kita kan perlu memastikan dan kita perlu melakukan analisis ya. Tapi untuk mencegah analisis kita itu eh, salah gitu ya, karena mungkin dalam proses pengolahan data ini sebenarnya masih ada nih noise-noise yang tertinggal gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari radar gram yang kita miliki, ini misalkan yang sebelah kiri ini adalah GPR line ya atau sebuah radar gram. Nah, jadi dari radar gram ini itu sebenarnya ada banyak sekali jenis-jenis sinyalnya ya. Sinyalnya dari sinyal GPR itu sendiri yang tadi ada direct, reflect, kemudian apalagi scatter gitu ya. Nah, jadi penetrasi maksimumnya di sini itu, yang depth of penetration. Nah, yang ke bawahnya ini itu lebih banyak noise-nya sebenarnya gitu ya. Nah, banyak noise-nya. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini, itu yang sebenarnya kita cukup confidence hanya sampai di lapisan yang 30 30 nanosecond ya ini kalau nggak salah. Ya, sampai di lapisan yang inilah gitu ya. Karena yang lainnya ini sudah noise gitu ya. Jadi kita juga harus bisa mengidentifikasi noise pada data kita karena nggak selamanya data yang udah kita olah itu mungkin hasilnya memuaskan gitu ya. Karena kita nggak bisa mengontrol nih siapa yang melakukan pengukuran ya. Kalau kita yang melakukan pengukuran, pasti ketika di lapangan kita akan QC sebaik mungkin supaya kita mendapatkan data terbaik. Tapi kalau misalkan ada yang mengukur itu orang lain kan kita udah nggak bisa ngapa-ngapain nih. Jadi kita harus melakukan pengolahan sebaik mungkin atau se-effort mungkin gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya data GPR tadi ya, kalau kita lihat di sini adalah batas dari penetrasi frekuensi yang kita gunakan ya. Selebihnya ini sudah noise semua. Ya, walaupun dalam kita mengukur GPR itu sebenarnya kita bisa mengukur dalam durasi yang lebih lama. Tapi karena tadi adanya limitasi dari frekuensi yang kita gunakan, tentu saja pengukuran kita itu selalu berada di skin depth-nya gitu ya. Maksimalnya itu cuma sampai di skin depth. Mau kita ngukurnya 1 detik, 100 detik, kalau memang skin depth-nya segitu ya memang kita akan dapatnya hanya segitu walaupun recordingnya bisa lama ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya data-data di sini tuh sudah noise semua gitu, tidak bisa memberikan informasi apa-apa gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau melakukan analisis atau interpretasi di bawah ini ya sudah tidak kredibel lagi atau sudah tidak confidence lagi lah gitu dalam bahasa interpretasinya ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini gitu ya, kita lakukan nih misalnya pengolahan data ya.
Nah, tadi kita kan sebenarnya ingin meningkatkan rasio antara sinyal dan juga noise gitu ya. Jadi noise-nya direduksi, sinyalnya kita perkuat sampai kita bisa mendapatkan objek yang kita cari di batas penetrasinya gitu ya. Nah, kemudian kalau kita amati ini tadi contoh-contohnya ya. Jadi kalau misalkan kita survei, misalnya kita survei utilitas, nah yang di atas-atas ini, bagian part-part atas ini biasanya didominasi oleh gelombang langsung ya. Jadi gelombang langsung itu secara karakteristik biasanya dilihat dari amplitude yang kuat ya. Jadi kalau kita lihat di sini amplitudenya berwarna hitam pekat. Nah, biasanya kalau survei radar gun itu kan color bar-nya itu white black gitu ya, white and black gitu ya. Nah, jadi makin dia terang berarti makin besar tuh amplitudenya. Nah, jadi kalau yang di atas ini kebanyakan adalah gelombang direct, makanya di sini amplitudenya sangat besar gitu ya. Nah, kemudian ini tadi sumber-sumber dari background noise ya. Nah, background noise itu banyak sekali sumbernya ya. Bisa disebabkan karena dekat dengan stasiun radio, kemudian dekat dengan stasiun TV, dekat dengan telepon seluler. Makanya tadi nggak boleh ya. Jadi nanti ketika kalian survei dengan GPR, ya operatornya nggak boleh dekat-dekat atau bawa telepon seluler. Kadang kan kalian pengen gaya ya, pengen bikin story gitu kan, sambil dorong alat GPR, sambil ngerekam gitu ya. Nah, padahal itu sebenarnya nggak boleh kalau dalam pengukuran ya, tapi kalau misalkan nggak ngukur, ya boleh-boleh aja gitu ya. Kemudian HT itu ya, HT itu juga sangat tinggi noise-nya ya, jadi kalau bisa pas ngukur itu jauh dari HT juga ya. Kemudian sinar matahari itu juga berpengaruh ya. Jadi kalau misalnya sinarnya itu atau kalian mengukurnya di siang hari yang cahayanya itu sangat terik, nah itu juga sebisa mungkin dihindari gitu ya. Nah ini biasanya semakin dalam kita melakukan setting kedalaman. Setting kedalaman itu kayak time recordingnya ya. Jadi kalau misalkan time recording kita itu semakin besar, maka kita punya probabilitas besar juga untuk mendapatkan noise radio. Jadi sebisa mungkin dihindari gitu ya, menggunakan frekuensi yang, menggunakan time recording yang besar gitu ya. Jadi cukup disesuaikan aja dengan kebutuhan kalau misalnya apa namanya, kita cuma mau ngukur 3 sampai dengan 5 meter, ya time recordingnya ya nggak perlu yang besar-besar sekali gitu ya. Nah, kemudian noise yang lain ya, ada juga yang namanya noise ringing ya. Jadi noise ringing itu adalah noise yang berasal dari gelombang elektromagnetik yang terperangkap di dalam suatu lapisan. Ya, kenapa bentuknya ringing? Ya, karena dia terperangkap. Jadi dia kayak bolak-balik gitu ya di satu lapisan. Ini contohnya kayak gini. Ya, dia bolak-balik. Nah, sehingga ini yang bisa menghasilkan data ringing pada radar gun kita ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini adalah contoh ringing ketika kita survei. Nah, bentuknya ringing itu seperti ini ya. Jadi ini sering dialami kalau di Lampung atau di ITERA mungkin kalau kita surveinya di jalan ya, jalan yang tipenya itu adalah rabat beton. Nah, kita sering sekali mendapatkan respon ringing seperti ini. Atau ketika kita survei di lapisan es ya, tapi kita nggak mungkin survei di lapisan es ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini, jadi gelombang elektromagnetiknya itu terperangkap di lapisan es ini gitu ya, sehingga membentuk pola ringing seperti ini. Kemudian bisa juga ringing ini disebabkan oleh still water ya, seperti ini, itu juga bisa. Atau pas kita survei, kadang di bagian atasnya ini ada plat logam, nah itu juga bisa menghasilkan noise ringing seperti ini. Gitu. Nah, jadi ketika survei, kalau kalian mendapatkan pola yang seperti ini, kalian perlu identifikasi ya. Pas di titik itu, kira-kira ada hal nggak ya yang menyebabkan ini? Tapi yang paling sering itu adalah plat baja ya. Plat baja atau plat besi yang tiba-tiba ada di situ gitu ya. Jadi pas kita lewat, nah ini dia membentuk ringing seperti ini. Nah, ini juga contoh lain ya. Ini ringing yang disebabkan oleh metal debris ya. Kemudian, nah ini contoh lainnya. Nah, ini biasanya banyak ya kalau kita survei di jalan-jalan, itu ada tempat pembuangan air bentuknya yang seperti ini buat
mengalirkan air. Nah, nanti hasil di radargramnya seperti ini nih, menunjukkan noise ringing gitu ya. Kemudian kalau tadi di jalan, pas di lintasan kita itu ada kawat besi seperti ini. Nah, itu harus disingkirkan gitu ya. Harus disingkirkan supaya tidak muncul ringing seperti ini. Karena kalau sudah muncul ringing seperti ini, itu sulit sekali untuk membersihkan datanya. Jadi, sebisa mungkin ketika kita survei itu mendapatkan data terbaik lah gitu ya. Jadi, harus diamati. Jadi, sebelum survei itu, kalian cek dulu nih lintasannya clear atau enggak. Kalau misalkan lintasannya tadi ada kondisi-kondisi yang seperti ini, ya lebih baik digeser gitu ya, jangan dipaksakan. Nah, kemudian ini adalah ringing yang kita cari ya. Jadi kalau misalkan datangnya dari pipa gitu ya. Tadi kita sudah pelajari gimana ceritanya bisa terbentuk hiperbola yang disebabkan karena perbedaan jarak dari alat yang melintas di atasnya gitu ya. Nah, jadi ini bisa membentuk pola hiperbola seperti ini dan biasanya ini terjadi ya kalau misalnya terdapat hiperbola yang sama gitu ya dengan posisi yang sama. Jadi kalau kalian perhatikan ini adalah contoh contoh hiperbola ya. Ini benar hiperbola tapi ada ringing. Jadi seolah-olah di sini itu si pipanya itu ada dua gitu ya. Padahal sebenarnya pipanya ada satu. Nah, untuk mengidentifikasi pipa ini tuh sebenarnya efek dari ringing, kita bisa cek dari selisihnya ya. Jadi kalau kalian hitung nih panjang ini dari puncak sampai dengan ekornya ini, kemudian kalian pindahkan ke hiperbola yang kedua dan ukurannya sama, itu pasti disebabkan karena adanya noise ringing gitu ya. Padahal yang sebenarnya terjadi di sini hanya ada satu utilitas, tapi bisa terdeteksi dua. Nah, berarti yang satunya ini itu adalah palsu gitu ya. Ini terjadi karena adanya efek noise ringing. Nah, kemudian noise yang lain ada yang disebut sebagai noise free air reflection. Nah, free air reflection itu adalah sinyal elektromagnetik yang bocor ke udara dan terpantul pada objek di sekitarnya. Nah, jadi yang muncul di sini itu adalah gelombang langsung yang terekam dan membentuk diffraksi palsu. Ya, nah jadi bentuk diffraksi palsu itu seperti ini. Nah, ini contohnya ya. Jadi misalkan ketika ketika kita survei di tempat-tempat atau kondisi-kondisi tertentu, kita sering menemukan kondisi free air noise ini gitu ya. Nah, ini biasanya kalau kalian surveinya itu dekat dengan pinggir bangunan, kalian surveinya di underground gitu ya. Kemudian di lorong, itu sering sekali menemukan free air noise seperti ini. Nah, untuk mengidentifikasi ini adalah noise atau bukan, gitu kan. Kalau kalian lihat bentuk pola yang seperti ini kan, pasti kalian, oh ini ada eh, pipa nih. Padahal setelah ditelisik lebih lanjut, ternyata ini adalah free air noise gitu ya. Nah, gimana cara mengidentifikasinya? Mengidentifikasinya dengan melihat berapa velocity dari diffraksinya ini gitu ya. Kalau kita lihat, ini nilai velocity-nya adalah 0,3. Nah, ini adalah nilai velocity dari udara. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa ini tuh sebenarnya bukan berasal dari pipa, tapi ini adalah free air noise gitu ya. Dan free air noise itu berarti dia bukan utilitas, tapi dia adalah noise yang harus dihilangkan gitu. Nah, ini contoh lain ya. Jadi kalau kita identifikasi tadi ya, ini kan polanya sama Pak. Gimana cara ngebedain eh, hiperbola yang berasal dari utilitas dan hiperbola yang berasal dari noise karena bentuknya sama-sama hiperbola. Nah, tadi ya, kita bisa identifikasi berdasarkan velocity diffraksinya. Jadi kalau ini kita analisis berapa velocity-nya, ternyata velocity-nya 0,1. Nah, tapi kalau yang ini kita analisis berapa velocity-nya, ternyata velocity-nya 0,3. Nah, yang bawah ini sudah bisa dipastikan dia adalah free air noise dan yang 0,1 itu adalah utilitas ya. Jadi berdasarkan beberapa riset itu rata-rata utilitas itu berada pada rentang velocity 0,1. Bisa 0,9, 0,09,
11, 12 gitu ya. Pokoknya pada rentang itu deh pokoknya. Jadi kalau dia nilainya sangat tinggi sekali ya, yaitu 0,3, ini sudah dapat dipastikan dia adalah free air noise gitu ya. Nah, ini tadi banyak ditemukan pada area dengan udara gitu ya. Misalnya tadi di terowongan. Nah, saya juga pernah mendapatkan free air noise itu ketika surveinya di terowongan gitu ya. Kayak di underpass itu ya. Kalian survei di bawahnya, nah pasti akan muncul nih hiperbola seperti ini yang disebabkan oleh free air noise. Oke. Nah, ini sama ya contohnya ini untuk analisisnya dan bisa lihat juga apa sih sebenarnya objek yang dipantulkan di permukaannya. Nah, ini ya biasanya juga muncul kalau kita survei dekat dengan apa tembok gitu ya. Itu sering memunculkan pola eh, pola diffraksi free air noise seperti ini ya. Nah, tapi ini cuman ada ujungnya aja. Tapi kalau kita analisis ternyata sama, velocity-nya juga 0,3. Nah, intinya untuk mengidentifikasi itu adalah utilitas atau bukan, kita bisa menggunakan fitting curve ya. Fitting curve itu proses dengan pencocokan velocity dengan kurva seperti ini. Nah, kalau dia nilai velocity-nya adalah 0,3, nah itu sudah bisa dipastikan dia adalah noise. Oke, nah ini juga sama ya. Jadi kalau kita survei ini di sini misalnya di underpass ya, nah ini akan muncul juga free air noise ya. Oke, itu ya untuk pembekalan dari metode GPR. Oke, mungkin saya kembalikan ke Echa ya. Silakan kalau misalkan ada sesi tanya jawab ya. Terima kasih Bapak untuk penyampaian materinya. Mungkin dari teman-teman angkatan 2023, jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Mungkin bisa raise hand atau kalau misalnya mic-nya bermasalah, boleh ketik di kolom chat. Ya, silakan Bima. Oke, baik. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Mohon maaf sebelumnya Pak, saya tidak bisa on-cam dikarenakan meminimalisir terbentalah reviewnya akibat jaringan. Jadi, saya ingin bertanya Pak, untuk kondisi lapangan di Gunung Tiganya nanti yang kemungkinan cukup heterogen ya Pak. Bagaimana si workflow ideal akuisisi GPR ini dari awalnya itu sampai tahap QC atau quality controlnya agar datanya itu diperoleh eh, tetap bagus ataupun konsisten lah Pak dan bisa diandalkan. Jadi terutama di tahap awal. Jadi apakah ada urutan tertentu yang untuk kami ya sebaiknya yang kami lakukan di sana nantinya misalnya dalam menentukan parameter-parameternya misalnya saat lintasan pertama yang kami akuisisikan nanti yang didapatnya itu belum belum bagus loh Pak. Jadi sebaiknya kami itu langsung menyesuaikan parameternya nanti seperti gain atau time window-nya atau kami tetap gas aja itu melanjutkan beberapa lintasan yang lain supaya mendapatkan gambaran nantinya yang bisa kami uh, buat perbandingan lah seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, oke. Mungkin saya jawab dulu ya. Saya jawab langsung aja pertanyaan dari Bima ya. Nah, jadi kalau workflow terkait dengan tahapan-tahapan pekerjaan GPR ya tentu saja sama aja ya. Tahapannya pasti dimulai dari persiapan, data acquisition, data processing, dan juga interpretasi gitu ya. Nah, untuk memaksimalkan data yang didapat dari lapangan tentu saja nggak mudah gitu ya. Nah, kenapa nggak mudah? Karena memang harus dilakukan beberapa step-step untuk memastikan data yang kita ambil di lapangan itu memiliki kualitas yang baik. Nah, itulah gunanya kita melakukan kalibrasi alat ketika kita mau mengambil data gitu ya. Nah, gimana tahapan untuk mengkalibrasi alat ini gitu ya? Nah, sebenarnya stepnya tadi banyak ya. Pertama, kalau misalnya kita melakukan survei utilitas. Nah, biasanya kita akan mencari nih, mencari ada nggak utilitas yang terlihat di permukaan gitu ya. Kalau misalkan kita
surveinya di pinggir jalur irigasi itu kan biasanya suka kelihatan tuh ada pipa gitu ya, lewat melintang di irigasi gitu ya. Nah, kita coba dengan parameter yang sudah kita setting, kita coba lewat di atas utilitas tersebut. Nah, kalau muncul di radar gun kita, itu berarti parameter kita sudah lebih bagus gitu ya. Nah, kalau nggak muncul, nah berarti ada yang salah dari parameter kita. Nah, mungkin kita perlu lakukan tuning ulang parameternya. Itu satu kalau untuk utilitas. Kemudian kalau untuk survei yang sifatnya geologi ya, misalkan seperti stratigrafi. Nah, cara paling mudahnya, kita coba lihat kira-kira ada nggak sih outcrop di sekitar tempat kita survei. Nah, itu mungkin akan mempermudah. Jadi kalau misalkan ada outcrop atau ada objek yang bisa menjadi target, sudah kita lakukan tes parameter atau kalibrasi alat di situ gitu ya. Misalkan kalau di lapangan di apa namanya Gunung Tiga gitu ya, di Gunung Tiga kalian menemukan set kalian ini ada outcropnya gitu ya. Ya udah coba aja lakukan kalibrasi alat di atas outcrop tersebut gitu ya. Jadi kalau kalian bisa menemukan pola yang mirip gitu dengan si lapisan-lapisan outcropnya itu berarti parameter kalian sudah bagus gitu. Nah, jadi proses ini itu harus dilakukan sebelum mengambil data. Nah, ini untuk memastikan parameter yang kalian gunakan itu sudah bagus. Nah, nanti untuk apa namanya itu kan dari tahapan sebelum gitu ya. Nah, nanti setelah melakukan data acquisition, nah ketika kalian mengambil data itu juga perlu di QC gitu ya. Nah, jadi jangan mengambil data selesai langsung pindah, mengambil data selesai langsung pindah. Tapi selesai satu lintasan, kalian cek dulu nih datanya sudah oke apa belum. Apakah perlu dilakukan pengukuran ulang. Nah, step-step yang kayak gitu yang perlu dilakukan gitu ya. Nah, makanya nanti kalian didampingi oleh asisten untuk memastikan proses yang kalian lakukan ini tuh sudah bagus atau belum gitu ya. Nanti kalian bisa diskusi dengan asisten dan kalian juga harus punya confidence untuk mengatakan, oh ini datanya kurang bagus, oh ini datanya sudah bagus. Dilihatnya dari mana? Ya dari proses-proses tadi, dari proses kalibrasi dan proses pengambilan data. Oke, seperti itu ya, Bima ya. Oke, ada Oh baik pertanyaan Pak. yang mau dijawab, Bima? Oke, izin Pak mau melanjutkan pertanyaan saya yang tadi. Itu Oke. sebelum kita atau kami mengambil datanya nanti di sana ya Pak. Jadi eh, semisal kami itu udah mengambil data di sana, di tengah-tengah eh, akuisisi pengambilan datanya nanti, tiba-tiba kualitas data GPR-nya itu buruk lah, Pak, menurun. Jadi evaluasi atau hal yang kami lakukan itu sebaiknya apakah lebih baik kami cek parameter dari alatnya terlebih dahulu atau melihat kondisi tanah dan lintasannya. Misalnya di awal lintasannya itu masih jelas loh Pak, tapi tiba-tiba sinyalnya itu melemah atau banyak gangguan. Jadi yang kami lakukan itu yang pertama itu apakah bisa mengubah parameter seperti gainnya atau sebaiknya kami itu mengulang mengambil lintasan memastikan kondisinya itu tetap baiklah di sana nanti ya. Terima kasih Pak. Oke. Nah, kalau misalkan kalian mengalami kondisi di mana data pengukurannya itu tiba-tiba jadi jelek gitu ya. Padahal tadi kalau lihat dari apa namanya layar atau dari aplikasi itu sebenarnya bagus-bagus saja, tapi pas masuk di lintasan-lintasan dengan jarak tertentu tuh tiba-tiba datanya jadi jelek. Nah, pertama gardu listrik itu pasti bisa menyebabkan noise gitu. Tapi kalau kalian sudah menjauhi, pasti nanti datanya akan baik lagi gitu ya. Nah, jadi untuk titik-titik yang seperti itu sebenarnya nggak perlu dilakukan pengukuran ulang karena kalau kalian ukur ulang pun pasti hasilnya akan sama. Ya, yang bisa dilakukan itu adalah menandai. Jadi kalau pas mengukur ditandai, oh daerah sini itu kita lewati gardu listrik yang tegangannya tinggi. Karena gelombang elektromagnetik kalau ketemu gardu listrik itu kan pasti akan menyebabkan noise ya, berarti harus dihindari. Ya sebenarnya kita harus menghindari sumber-sumber noise itu gitu. Makanya
penting mengidentifikasi sumber-sumber noise sumber-sumber noise dari gelombang elektromagnet itu apa saja sih gitu ya. Nah, pertama dari eh, tim surveinya dulu. Pastikan tim surveinya ini sudah sudah memenuhi SOP, nggak pakai komponen-komponen yang mengandung metal dan logam, nggak pakai atau nggak bawa barang elektronik pas lagi survei GPR. Nah, jadi make sure-nya dari situ dulu ya. Jadi kalau itu sudah, nah nanti kita bisa identifikasi sumber noise yang lain gitu ya. Karena kalau mau diulang pun pasti hasilnya akan sama gitu. Nah, jadi yang bisa dilakukan adalah mengurangi gitu ya, mengurangi penyebab noise itu sendiri gitu, Bima. Oke, baik, Pak. Jadi, walaupun kami ya sudah clear area nanti di sananya, walaupun kan di sana itu ada heterogen seperti material vulkanik atau variasi kadar air di sananya, Pak. Atau permukaannya itu tidak seragam, ada yang halus, ada yang berbatu atau kasar, berarti tetap aja dilewatin aja gitu berarti, Pak. Oke, ya kalau materi yang heterogen itu kan nanti dampaknya pada saat interpretasi ya. Kalau di slide tadi itu ada contoh-contoh tuh pola-pola dari reflektor radiogram ya yang bentuknya kayak gini. Itu kan bisa dihubungkan dengan pola atau kemenerusan dari litologinya. Ada yang kalau dia kayak gini berarti ini tuh lapisannya continuous gitu ya. Tapi kalau misalkan tadi lapisannya heterogen di mana mungkin butir-butirnya itu lebih kasar ya. Berarti nanti bentuk radiogramnya kan kira-kira kayak gini gitu ya. Jadi kalian bisa menjelaskan sumbernya gitu ya. Sumbernya kenapa nih bentuk radargram itu kayak gini? Oh, radargramnya kayak gini itu karena pada lapisan tersebut itu litologinya seperti ini dan dominan misalnya ukuran butirnya itu agak kasar gitu. Jadi kalian bisa menghubungkan ke arah situ. Nah, tapi yang perlu diperhatikan itu adalah ketika kita mau melakukan interpretasi, pastikan kita juga memahami kondisi lapangannya itu. Jadi, kita punya dasar juga untuk mengatakan ini tuh lapisannya atau topsoilnya. Kalau kalian menggunakan GPR itu kan sebenarnya cuma dapat paling kalau pakai alat kita itu ya paling mentok-mentok berapa ya 40 Hz 40 megahertz ya mungkin mentok-mentok di belasan meter gitu ya jadi sebenarnya nggak dapat yang tebal-tebal banget gitu nah, jadi kalau di ukuran segitu sih sebenarnya masih top soil ya sebenarnya top soil menuju uh, lapisan yang lebih padat gitu lah nah, jadi harusnya kebanyakan sih harusnya kayak deposit deposit sedimen gitu ya. Apalagi di daerah Gunung Tiga kan, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Berarti nanti dijelasin di saat interpretasinya aja berarti ya, Pak. Betul, yang pas. Yang penting kalian sudah menerapkan SOP untuk mendapatkan data sebaik mungkin. Ya, kemudian ketika mengolah datanya juga, kalian paham prosesnya kan. Tujuan mengolah data kan untuk meningkatkan rasio antara sinyal ke noise gitu ya. Sinyalnya lebih banyak, noise-nya dikurangkan gitu. Nah, jadi yang penting sudah dapat SOP, kalau misalkan sudah sudah memastikan semua prosesnya dilakukan dengan baik dan mendapatkan hasilnya memang seperti itu, ya tinggal sense data dan geologi saja gitu ya. Jadi kita tinggal menghubungkan nih hasil radiogram seperti ini dan kondisi geologinya itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi kalian bisa berceritanya dari situ. Oke, baik, Pak. Sudah cukup jelas. Terima kasih banyak, Pak. Oke, mungkin ada pertanyaan lain dari yang lain, silakan. Oke, ini Izin ada pertanyaan ya dari Clara ya.
Ya, Pak, di kolom chat. Oke, izin bertanya Pak tentang hasil dari raw data yang terekam saat pengukuran apabila pada saat mendorong atau mengoperasikan alatnya tidak dengan kecepatan yang konstan, apakah sangat berpengaruh, Pak? Oke. Nah, pertama mungkin yang perlu dipahami ya, bahwa alat GPR, ini layar saya masih ada ya, Google Slide-nya masih ada ya? Masih, Bapak. Nah, jadi yang pertama harus dipahami, alat-alat atau jenis-jenis alat GPR itu ada macam-macam gitu ya. Ada yang bentuknya seperti ini, ya. Ini namanya GPR shielded ya. Shielded itu ada pembungkusnya gitu ya. Kayak gini bentuknya. Yang pembungkusnya ini biasanya selalu ada rodanya gitu ya. Kemudian ada juga yang kayak jemuran ya. Ini bentuknya kayak jemuran. Ya, ini namanya GPR unshielded ya. Jadi ada yang shielded, ada unshielded. Ya, unshielded ini nggak ada pembungkusnya. Nah, apa yang membedakan dari kedua GPR ini? Tentu saja yang ini ada rodanya, ini enggak. Gitu kan? Nah, biasanya yang kayak gini itu adalah GPR yang frekuensinya sedang ke tinggi. Bisa dari 200, 400, 500, dan terus ke atas. Nah, kemudian yang kayak gini itu biasanya GPR dengan frekuensi rendah. 150, 75, 38, 25 gitu ya. Bentuknya banyak macam-macam. Nah, yang menjadi karakteristik dari dua alat ini itu adalah cara pengukurannya. Jadi dalam pengukuran GPR itu tiap alat itu punya mode yang berbeda-beda. Ada yang metodenya itu berdasarkan putaran dari roda. Ada juga yang pengukurannya itu continuous. Ya, ini step dan ini continuous. Nah, kalau yang continuous, kalau kalian survei dengan alat yang tipenya continuous, kalian berhenti, kalian bergerak, itu tetap akan diukur. Jadi kalau misalkan kalian ngukur nih pakai alat yang ini, ya unshielded ini, kalian bergeraknya pelan, terus tiba-tiba cepat, tiba-tiba pelan, tentu saja itu akan berpengaruh gitu ya. Makanya untuk survei-survei yang biasanya yang kayak geologi gitu ya, yang butuh penetrasi dalam, itu sangat diusahakan untuk bergerak stabil gitu ya. Jadi kalau bisa geraknya stabil. Nah, itu biasanya alatnya bentuknya kayak gini. Bisa kayak gini, atau bisa bentuknya kayak ular. Kayak CPR. Nah, bentuknya kayak gini. Ini kelihatan ya. Nah, ini bentuknya kayak ular. Nah, ini tipe apa mode pengukurannya itu continuous. Nah, jadi ketika dia diam, dia akan tetap mengukur. Dia bergerak, dia tetap mengukur. Ya. Jadi interval pengukuran itu berdasarkan waktu. Misalkan setiap 1 nanosecond dia akan mengukur 1 nanosecond. Nah, tapi kalau misalkan kita menggunakan alat yang kedua nih, yang ada rodanya, ini ketika kita berhenti, maka alatnya nggak akan mengukur. Alatnya ini akan mengukur kalau rodanya bergerak. Ya, biasanya yang kayak gini nih yang frekuensinya tinggi. Nah, jadi untuk pertanyaan Clara itu akan bergantung pada alat apa yang digunakan, gitu ya. Kalau dia unshielded, ketika berhenti dia tidak akan mengukur. Tapi kalau Clara mengukur pakai alat yang kayak gini, ketika Clara berhenti atau ketika jalannya nggak konsisten, kecepatannya itu sangat berpengaruh. Nah, itu ya jawabannya ya, Clara. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, silakan Agnes. Sebelumnya aku izin nanya Pak, misal kalau di radar gram itu kayak kelihatan agak noisy gitu Pak, itu ada batas toleransinya gitu nggak sih Pak sebelum kita memutuskan untuk akuisisi ulang kayak seberapa banyak noise yang masih dianggap aman sebelum data itu dianggap jelek Pak dan harus akuisisi ulang. Oke, untuk data
yang dianggap jelek itu sebenarnya subjektif ya, tergantung bagaimana orang itu melihat. Karena yang sebenarnya yang kita butuhkan itu adalah sense-nya ya. Jadi saya dan kamu mungkin akan subjektif mengatakan ini datanya jelek, datanya bagus ya. Karena ini tuh kayak jam terbang gitu ya. Nah, jadi kapan kita harus memutuskan mau melakukan pengukuran ulang dan datanya bisa diterima? Yang pertama, kalau misalkan waktunya cukup ya. Kalau waktunya cukup, berarti kalau kita masih ragu-ragu dengan data itu, kita bisa melakukan pengukuran ulang. Tapi untuk kondisi yang kayak misalkan kita project nih, project beneran, ya kita lagi project beneran, itu waktunya tuh sangat terbatas. Nah, kadang untuk memutuskan kapan kita harus mengukur dan tidak, itu harus pada saat itu juga. Gitu ya. Nah, jadi saya sudah eh, cukup banyak lah ikut survei-survei project GPR gitu ya. Jadi ada banyak sekali kondisi-kondisi yang harus melakukan pengukuran ulang. Nah, proses itu harus dilakukan pada saat itu juga. Nah, jadi kalau kita ingin memastikan kualitas data itu bagus, QC itu harus dilakukan pada saat itu juga. Jadi satu lintasan selesai itu harus dicek. Cara ngeceknya gimana? Cara ceknya ya langsung lihat radar gramnya ya. Jadi radar gramnya langsung dicek, langsung dilihat nih. Nah, kira-kira kalau bentuknya seperti ini tuh, ini datanya bagus nggak sih gitu ya. Nah, itu mungkin butuh sense ketika kalian sudah sering mengolah data. Tapi kalau misalkan kalian belum yakin, nah caranya jadi timnya dibagi ya. Jadi ada tim yang tetap melanjutkan survei, ada tim yang melakukan quick processing. Jadi datanya diproses pada saat itu juga. Jadi ada teman kalian yang tetap melakukan survei, ada teman kalian yang langsung minta datanya dan diolah di tempat itu juga gitu ya. Jadi misalkan kalian survei nih, sudah dapat beberapa data, langsung minta copy datanya, langsung diproses. Gitu. Nah, jadi sangat sulit untuk mengatakan secara visual nih, ini harus diulang atau enggak. Kecuali memang kalian sudah lihat langsung datanya, terus banyak direct direct wave-nya, direct wave yang kayak gini ya. Nah, kayak gini nih, direct wave semua nih sampai bawah. Nah, itu udah pasti harus diulang. Nah, tapi kalau misalkan tadi bentuk datanya nih kayak gini, ya kalau kayak gini berarti masih bagus gitu. Tapi kalau isinya tuh direct web yang kayak gini nih, bagian atasnya, nih ya, nah yang kayak gini nih, isinya sampai bawah tuh kayak gitu. Nah itu udah pasti harus diulang gitu ya. Mungkin parameternya nggak cocok atau apa. Jadi ada banyak untuk memastikan apakah kita harus melakukan pengukuran ulang atau enggak. Tapi secara overall, sebenarnya mengolah data GPR itu nggak begitu lama gitu ya. Jadi kalau mau melakukan quick processing itu bisa dilakukan di tempat. Beda kalau misalkan kita surveinya kayak Gravity. Gravity itu kan proses perhitungannya itu sangat banyak dan sangat rumit gitu ya. Nah itu mungkin butuh waktu untuk memastikan datanya bagus atau enggak. Tapi kalau Gravity sih biasanya lihat aja pas survei ya. Kalau misalkan bacaannya itu tidak konsisten, itu pasti harus diulang gitu ya. Jadi setiap metode pasti punya cara tersendiri. Kalau misalkan geolistrik, kalau 1D mungkin agak repot ya karena kita harus konversi dulu. Tapi kalau kita surveinya menggunakan alat yang udah otomatis kayak ARES, ya udah tinggal dilakukan pengolahan data itu udah langsung muncul gitu. Nah, jadi tergantung subjektivitas. Kalau kamu udah terbiasa mengolah datanya, sudah bisa nih lihat pakai visual, oh ini perlu diulang, ini enggak. Tapi kita bisa identifikasi dari beberapa indikator ya. Kayak misalnya, ini datanya tadi full of the request, itu pasti harus diulang. Kemudian, kalau misalkan tadi ini datanya banyak ringing kayak gini, itu udah pasti harus diulang. Jadi harus digeser lintasannya sedikit, atau yang besi yang nyangkut ini harus dibuang gitu ya. Nah, jadi ini contoh-contohnya lah beberapa gitu ya. Tapi kalau tadi hasilnya bentuknya
kayak gini sih sebenarnya ya ini bagus-bagus aja gitu. Oke, mungkin itu ya gambarannya ya Agnes. Oke, ada tambahan pertanyaan Agnes? Cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi dari yang lain? Oke, kayaknya nggak ada yang nanya lagi ya. Saya rasa sih harusnya udah sedikit tercerahkan lah gitu ya terkait dengan metode CPR. Nah, nanti kalau misalkan ada pertanyaan, nanti boleh ditanyakan ke asisten-asisten CPR-nya ini ya. Ada Echa dan ada Santi ya. Jadi kalian bisa tanya-tanya. Kemudian selama persiapan mau kerlap juga kalian bisa coba latihan pakai data dummy ya. Atau mungkin minta aja sampel data ke asistennya untuk latihan ngolah data. Jadi nanti pas kalian kerja lapangan tuh kalian sudah paham flow-nya seperti apa gitu ya. Jadi itu bisa meringankan kalian gitu. Oke, mungkin itu saja ya untuk pembekalan prakerja lapangan di semester ini ya. Saya udah hampir 2 jam nih, saya kering juga ya karena lagi radang juga. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan ya waktu di malam hari ini. Semoga tetap semangat ya sampai nanti selesai kelab ya. Saya tutup. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas. Saya kembalikan ke